Meski sebagian kapal rombongan aktivis Global Sumut Flotilla ditangkap oleh tentara Zionis, para aktivis tetap berlayar melanjutkan misi kemanusiaan ke jalur Gaza. Lantas bagaimana kondisi aktivis yang ditangkap oleh militer Zionis dan kelanjutan misi kemanusiaan ini? Untuk membahasnya, atau untuk pengetahuan informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV yang bergabung dalam misi ini, Andre Saptian dari Pelabuhan Marmaris, Kota Mukla, Turki. Andre, bagaimana kondisi aktivis yang ditangkap Zionis Israel serta sejauh mana kesiapan aktivis khususnya perwakilan negara Indonesia yang akan melanjutkan pelayaran ini? Eva, kami mengonfirmasi dengan salah satu steering committee dari Global Sumut Flotilla yakni Maimun Herawati yang saat ini bersama kami di Marmaris, Mugla, Turki. Bahwasannya seluruh aktivis, kira-kira ada 176 aktivis yang kemarin ditahan, diculik oleh tentara Zionis Israel, kemudian dibawa ke atas kapal mereka, saat ini sudah berada di perairan yang aman di Yunani. Bahwasannya para aktivis yang kemarin ditahan ini akan didampingi proses hukumnya oleh tim legal dari Global Sumut Flotilla, mengingat aksi penculikan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel ini sangat melanggar hukum maritim internasional karena penculikan terjadi di perairan internasional Laut Mediterania, masih sangat jauh dari bibir pantai Gaza yakni sekitar 965 km dari Israel, kemudian lokasinya di dekat dengan area teritorial kereta Yunani. Nah, kemudian ada juga steering committee utama dari Global Sumut Flotilla yakni Tiago Avila dan juga Safia Bukesek yang kami konfirmasi dengan Maimun Herawati tadi, bahwasannya dua orang ini tidak dikembalikan ke Yunani melainkan diduga dibawa ke Ashdod, Israel untuk dilakukan proses lebih lanjut oleh tentara Zionis Israel. Kemudian bagaimana nasib aktivis-aktivis lainnya yang saat ini masih berlanjutkan misi kemanusiaan atau berhasil mengelak dari penculikan oleh tentara Zionis Israel? Mereka saat ini sudah berada di perairan yang aman di zona ekonomi eksklusif Yunani, tepatnya di sekitar Pulau Kreta. Kami memantau ada sekitar 36 dari trekking Global Sumut Flotilla. Kapal-kapal itu masih berada di kawasan tersebut. Begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh kapal Greenpeace maupun Open Arms yang mendampingi seluruh misi Global Sumut Flotilla pada tahun 2026 ini. Kemudian kapal-kapal yang kemarin sempat dibajak, ini juga kami mendapatkan informasi terbaru bahwa ada satu kapal yakni kapal Safsaf yang rusak parah, kemudian mesinnya dirusak. Ini sudah mulai dibawa ke perairan Yunani. Nah, kapal Safsaf ini merupakan kapal yang dinaiki oleh Tiago Avila dan juga Maimun Herawati sebelumnya dan merupakan kapal utama dalam misi Global Sumut Flotilla 2.0 untuk mendobrak blokade Gaza menuju mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Kemudian untuk apakah misi ini akan dilanjutkan? Ada dua faktor, Eva. Yang pertama, masih tertunda karena adanya badai yang terjadi di Laut Mediterania, sehingga para aktivis ini masih harus bertahan di perairan Yunani 2 hari ke depan begitu. Kemudian ada juga strategi dan keputusan gerakan GSF selanjutnya. Hal ini ditentukan dengan analisis keamanan, kemudian analisis politik, evaluasi kondisi konflik dan juga gencatan senjata. Kemudian keputusan ini juga akan dirembukan secara global. Bagaimana strategi yang terbaik untuk bisa melanjutkan misi kemanusiaan membawa bantuan bagi rakyat Gaza. Sementara Eva, kami di sini berada di Pelabuhan Marmaris, Mugla, Turki. Ada 6 delegasi yang rencananya akan ikut dalam misi Global Sumut Flotilla dan diberangkatkan dari Turki. Nah, ini juga diawasi oleh diawasi oleh steering committee dari Indonesia yakni Maimun Herawati. Rencananya masih akan melakukan tahap pelatihan terlebih dahulu para calon relawan yang akan menaiki armada Global Sumut Flotilla ini, yakni pada tanggal 3. Seperti kita tahu dari tahun-tahun sebelumnya, pelatihan-pelatihan ini akan melingkupi bagaimana menyikapi ketika mereka diintercept oleh tentara Zionis Israel, kemudian bagaimana harus menghadapinya, seperti tidak boleh mengangkat tangan, kemudian apapun yang menjadi safety regulation untuk
keamanan bagi diri mereka. Kemudian ada juga bagaimana persiapan-persiapan lainnya yang akan didampingi oleh steering committee dari Turki, yakni salah satunya adalah Sureya. Nah, kami masih memantau bagaimana dinamika ke depannya selama 2 hingga 3 hari ke depan untuk menentukan delegasi Indonesia yang ada 6 orang ini apakah akan bisa berlayar dari Turki atau tidak, karena kondisi di Turki ini juga masih sangat dirahasiakan di pelabuhan ataupun di dok mana di pelabuhan Marmaris ini nantinya para delegasi akan diberangkatkan. Tapi tak hanya dari Indonesia saja, Eva. Sepertinya aktivis-aktivis Global Smooth Flotilla dari Turki ini juga akan mengikuti misi pemberangkatan dari Turki ini. Namun jumlahnya masih sangat-sangat tentatif mengikuti perkembangan dan juga dukungan tentunya dari pemerintah Turki itu sendiri. Karena seperti kita tahu pemerintah Turki juga saat ini sudah angkat bicara atas kejadian penculikan oleh tentara Zionis Israel, di mana beberapa warga negara Turki ini yang menjadi aktivis Global Smooth Flotilla juga kemarin ditangkap. Sehingga menimbulkan reaksi yang sangat keras baik dari warga Turki maupun warga-warga dunia lainnya. Kita seperti yang tadi disampaikan juga warga Spanyol, kemudian warga Italia ini memprotes apa yang dilakukan atau kekejaman yang dilakukan terhadap aktivis Global Smooth Flotilla di perairan internasional yang tentunya sangat melanggar hukum. Sementara demikian Eva, kami masih akan menantikan bagaimana dinamika dan juga perkembangan pengiriman dari delegasi Indonesia dalam misi Global Smooth Flotilla 2.0. Stay safe, Andres Saptian. Terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Pelabuhan Marmaris, Mukla, Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.